Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1605. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu adalah kekuatan tertinggi hukuman ilahi di lautan kosmik ini. Guntur penghakiman ilahi yang sebenarnya, bahkan pada puncaknya mungkin tidak akan mampu menahannya, kata orang kurus dan layu tersebut. Qin-Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Dirinya telah melihat bahwa orang di depannya saat ini memiliki tingkat kultivasi yang absolut. Tetapi orang tersebut berkata bahwa dirinya tidak akan dapat menahan kekuatan Guntur Qin-Chen. Bahkan ketika di masa kejayaannya, bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan Guntur Qin-Chen ini. Itu bisa disebut sangatlah mengerikan. Kamu terus berbicara tentang Guntur penghakiman ilahi. Mungkinkah kekuatan Guntur milikku ini disebut Guntur penghakiman ilahi? Lalu tahukah kamu siapa pemilik Guntur ilahi ini? Tanya Qin-Chen. Tentu saja itu adalah dewa penghakiman. Apakah kamu tidak tahu pemilik Guntur ilahi ini? Kata Kaisar Dunia Bawah. Namun di tengah kata-katanya, Kaisar Dunia Bawah itu tiba-tiba membeku. Dia lalu memandang Qin-Chen dengan hati-hati, dan cahaya menakutkan muncul di pupil matanya. Tampaknya ada makhluk hidup yang bereinkarnasi di pupilnya, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Mendesis. Tiba-tiba seolah-olah dirinya melihat sesuatu. Kaisar Dunia Bawah menghirup udara dingin. Guntur penghakiman ilahi Anda tidak dikembangkan melalui warisan eksternal, tapi ini warisan garis keturunan. Mungkinkah Anda... Suara Kaisar Dunia Bawah itu tiba-tiba bergetar. Dia memandang Qin-Chen dengan tak percaya dan tidak bisa menahan gemetar. Berhasil. Yang itu benar-benar berhasil. Dia melompat keluar dari reinkarnasi dan menipu semua orang. Kaisar Dunia Bawah menatap Qin-Chen dengan penuh semangat, seolah-olah sedang melihat kecantikan yang telanjang yang membuat rambut Qin-Chen berdiri tegak. Luar biasa. Pantas saja kamu bisa mengontrol asal-muasal jalan kematian. Oh, pantas saja. Kata Kaisar Dunia Bawah itu. Dia berkata dengan penuh semangat dan bergumam kepada dirinya sendiri. Orang itu menyembunyikan semua ini. Bagaimana dia melakukannya? Luar biasa. Ini sangat menakjubkan. Pada saat ini Kaisar Dunia Bawah itu sudah sedikit tidak koheren. Qin-Chen yang melihatnya merutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Kata Qin-Chen. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan. Kata Kaisar Dunia Bawah itu. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Saya tidak menyangka bisa berpartisipasi di dalam hal seperti itu dan melihat sekilas operasi tertinggi. Sungguh kegembiraan yang tak terduga. Nah, tiba-tiba Kaisar Dunia Bawah itu menatap Qin-Chen dan napas kegelapan keluar dari antara alisnya. Napas gelap ini membawa kekuatan kematian yang tak ada habisnya. Perlahan-lahan berubah menjadi manik-manik hitam, membawa kekuatan asli yang membuat jantung berdebar-debar, mengambang di depan Qin-Chen. Manik-manik hitam ini baru saja muncul di sana dan aura berisi kematian tanpa akhir antara langit dan bumi langsung berkembang, seolah-olah melambangkan kematian dan reinkarnasi seluruh alam semesta. Melihat itu, Qin-Chen tampak waspada dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan Guntur untuk mencegah manik-manik itu mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Apa ini? Kaisar Dunia Bawah itu lalu berkata dengan penuh semangat. Ini adalah asal mula jalan kematian yang telah saya kuasai. Ini berisi warisan tertinggi dalam hidup saya. Saya serahkan kepada Anda sekarang. Selama kamu bisa memahami misterinya, kamu bisa menguasai rahasia hidup dan mati dan menjadi seorang raksasa. Kata Kaisar Dunia Bawah. Warisanmu, kata Qin-Chen. Qin-Chen merutkan kening. Saya tidak membutuhkannya, kata Qin-Chen. Qin-Chen tidak percaya bahwa pihak lain akan begitu baik. Dirinya telah berteriak dan sebelumnya ingin membunuhnya.
Tetapi sekarang kaisar dunia bawah itu langsung menyerahkan warisannya kepada dirinya sendiri. Selain itu, Qin Chen tidak siap untuk masuk terlalu jauh ke dalam warisan kematian. Karena siapa yang tahu konspirasi apa yang mungkin akan terjadi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kata kaisar dunia bawah. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Ini adalah warisanku dan ini berisi kerja keras hidupku. Tahukah kamu bahwa semua orang di dunia ini ingin mendapatkan warisanku? Tetapi mereka semua tidak bisa. Kaisar dunia bawah dari dunia bawah. Hidupnya sekarang tidak ada penerus. Jika Anda dapat melanjutkan warisan saya, maka Anda akan mewarisi posisi saya sebagai 4 kaisar besar dunia bawah di masa depan. Miliaran makhluk di dunia bawah akan mematuhi perintah Anda. Kata kaisar dunia bawah. Dia berkata seolah-olah dia sangat meyakinkan. Posisi 4 kaisar agung dunia bawah, kata Qin Chen. Dirinya mengerutkan kening. Yah, itu benar. Sosok layu kurus itu mengangguk. Mengingat statusmu, kamu seharusnya sudah mendengar reputasiku sebagai 4 kaisar besar dunia bawah. Sebagai 4 kaisar besar dunia bawah, aku bertanggung jawab atas salah satu dari 4 alam utama dari dunia bawah. Dan aku adalah raksasa teratas di dunia bawah. Kata sosok itu. Dia tampak bangga dan berkata, saat itu, saat aku menghentikan kakiku, ratusan juta makhluk di dunia bawah akan mematuhi semua perintahku. Selama kamu mewarisi warisanku, maka kamu akan mampu menguasai seluruh dunia ketika kamu memasuki dunia bawah di masa depan. Siapa yang tidak berani mematuhi perintahmu? Bagaimana kalau kamu menghancurkannya secara langsung? Maka mereka juga akan bersedia menerima warisan saya. Kata pria layu dan kurus itu. Dia tampak bangga. Jelas dia sangat bangga sekali dengan identitasnya. Namun kemudian Qin Chen berkata dengan tenang, jadi apa? Bukankah kamu tetap akan mati di sini? Kata Qin Chen. Kamu. Kaisar dunia bawah orang tua kurus layu itu hampir melompat dari tempat duduknya dan meraung. Apa yang kamu tahu? Jika saya tidak direncanakan oleh seseorang saat itu, bagaimana saya bisa jatuh di sini? Sekarang orang tua Mie Kong itu sudah mati dan tidak bisa lagi hidup lagi. Tapi aku masih memiliki satu jiwa yang tersisa. Itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Kata kaisar dunia bawah itu. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu bersikeras agar aku mewarisi warisanmu? Selama bertahun-tahun ada banyak sekali master yang telah membobol dunia rahasia Guiksu. Mungkin ada beberapa ahli transenden yang kuat. Kamu tidak bisa mewariskan warisannya kepada orang itu kan? Kata Qin Chen yang berkata dengan suara yang dalam. Alam rahasia Guiksu telah berada di lautan kosmik ini selama bertahun-tahun. Berapa banyak orang kuat yang telah datang ke negeri kekacauan ini? Belum lagi mereka bertiga. Raja Iblis Moklau, Kaisar Heyu, dan Tuan Yuandao itu adalah praktisi di ranah transenden yang luar biasa. Bukankah mudah bagi orang ini untuk menemukan penerusnya? Lelaki tua kurus itu tampak bangga dengan ekspresi angkuh. Apakah menurutmu ada orang yang bisa mewarisi warisanku, dunia bawahku? Lautan kosmik yang membanggakan itu adalah tempat 6 jalur reinkarnasi laut kosmik. Dan prinsip hidup dan mati terkandung di dalamnya itu adalah hal terpenting di lautan kosmik. Merupakan salah satu hukum tinggi. Meski banyak orang kuat yang telah memahami prinsip hidup dan mati di lautan kosmik ini, namun jika Anda belum mengalami hidup dan mati dan belum jatuh ke dalam reinkarnasi, bagaimana Anda bisa benar-benar menguasai kekuatan kematian di dunia bawah? Bisa dikatakan semua orang yang memahami hidup dan mati di lautan kosmik ini, mereka yang kuat dalam Taoisme memahami semua Taoisme palsu. Sumber kematian sebenarnya hanya dapat dipahami dan dikendalikan di dunia bawah saya. Jadi walaupun aku menyerahkan warisanku kepada mereka, mereka tidak akan bisa memahami dan menguasainya. Mereka hanya bisa membutakan warisanku dan membuat warisanku hanya sia-sia. Tetapi kamu berbeda. Kaisar dunia bawah itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu telah mengontrol asal mula kematian. Meskipun tidak, bahkan jika Anda pergi ke dunia bawah, Anda dapat menguasai warisan saya. Dan dengan latar belakang, identitas, dan bakat Anda hanya dapat pergi ke dunia bawah di masa depan untuk menghadapi para penjahat yang mencemarkan namaku dan menggantikanku.
dan membalaskan dendam untukku?" Kata Kaisar Dunia Bawah, "Maaf, aku tidak akan membalaskan dendamu dan aku juga tidak tertarik untuk membalaskan dendamu, apalagi pergi ke dunia bawah. Aku tidak tertarik," kata Qin-Chen. "Tidak, kamu akan pergi ke sana," kata Kaisar Dunia Bawah. Dia tersenyum. "Kamu memiliki asal-usul kematian dan kamu pasti ingin pergi ke dunia bawah di masa depan. Untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, kamu harus membuat terobosan di jalan kematian. Dan kamu hanya dapat memahami jalan kematian sebenarnya di dunia bawah. Jadi biarpun kamu tidak ingin membalaskan dendamku, jika kamu ingin memahami asal mula kematian, maka kamu pasti akan pergi ke dunia bawah di masa depan," kata Kaisar Dunia Bawah. Dan setelah mengatakan itu, boom, manik-manik hitam meledak dengan kekuatan asli yang menakutkan. Untuk sesaat, Qin-Chen merasa seolah-olah ada kekuatan yang ditarik ke dalam tubuhnya, dan dirinya merasa seperti dia akan menerobos dan melampaui. Ini, Qin-Chen pun seketika terkejut. Kekuatan yang memancar dari manik-manik hitam ini benar-benar memberinya dorongan untuk menerobos. Kaisar Dunia Bawah itu berkata, "Kamu juga harus merasakan kematian. Ketika Anda mencapai kekuatan asal mula kematian, jika Anda ingin melangkah ke ranah yang lebih tinggi, maka Anda harus memahami asal mula kematian," kata Kaisar Dunia Bawah. Mendengar itu, Qin-Chen terdiam. Dirinya sebenarnya bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh pihak lain kemungkinan besar adalah benar. "Kenapa aku harus percaya kepadamu?" kata Qin-Chen berkata dengan suara yang dalam. "Sebenarnya, kamu tidak punya alasan untuk tidak mempercayaiku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan pernah selamat. Belum lagi kamu, bahkan temanmu dari dunia luar pun pasti akan mati," kata Kaisar Dunia Bawah. Setelah kata-katanya jatuh, duar, kekuatan menakjubkan melonjak ke seluruh dunia dalam sekejap, membentuk kekuatan menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Pada saat ini seluruh negeri kekacauan tampaknya sedang mendidih. Para dewa yang tak terhitung jumlahnya gemetar, dan mereka semua berlutut di dalam kehampaan karena ketakutan, gemetar dan tidak berani melawan sama sekali. "Orang yang baru saja meledakkan dirinya itu adalah musuhmu. Aku akan membunuhnya untukmu sekarang," kata Kaisar Dunia Bawah. Dia tersenyum dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat ini di dunia luar, Tuan Yuandao, Raja Bhismo Lao dan yang lainnya yang dipenjara di tanah kekacauan. Saat ini tiba-tiba sebuah telapak tangan gelap muncul dari tempat yang mati. Lalu dengan keras, telapak tangan besar ini seperti tirai langit langsung menghadang ke arah Tuan Yuandao dengan keras. Duar! Tidak, Tuan Yuandao tampak kaget dan marah. Dia memandang tangan besar yang menyapu ke arahnya dari langit. Dia berkata dengan ngeri, "Siapa kamu?" "Saya orang kuat di bawah komando keluarga Tuoba. Jika Anda membunuh saya, Anda pasti akan membuat keluarga Tuoba marah. Tolong hentikan," kata Tuan Yuandao. Dia meraung. Di saat Tuan Yuandao meraung, aura yang mencapai surga meletus dari tubuhnya. Lalu dengan keras, aura yang mencapai surga itu seperti lautan luas. Pada saat ini, Tuan Yuandao seperti dewa. Dia mengendalikan langit dan mampu menghancurkan segalanya, menghentikan telapak tangan besar ini. Namun dengan sedikit goyangan telapak tangan besar ini, kekuatan yang dikeluarkan oleh Tuan Yuandao langsung dihancurkan. Dan kemudian Tuan Yuandao ditangkap seperti ayam. Tidak, dengan remasan lembut dari telapak tangan besar itu, aura Tuan Yuandao langsung meledak dalam sekejap. Dengan keras, seluruh tubuh Tuan Yuandao meledak dalam sekejap dengan penglihatan yang menakutkan. Duar, sungai yang panjang menampar, jalan mengalir. Tuan Yuandao meninggal dan jalan ahli transenden yang luar biasa melintas dunia. Seperti naga raksasa yang tergeletak di antara langit dan bumi. Tiba-tiba dia ditangkap oleh tangan besar ini dan dibawa langsung ke tanah yang mati. Menghilang antara langit dan bumi, semua napas telah lenyap dan tempat di mana Tuan Yuandao awalnya berada saat ini telah kosong dan tidak ada yang tersisa. Tuan Yuandao telah meninggal. Sementara tidak jauh dari sana, Raja Bhismo Lao dan Dewi Linglong juga Pang Muling tampak ngeri. Seluruh tubuh mereka bertiga basah oleh keringat dingin, merinding dan juga gemetar. Sangat buruk. Seseorang yang berada di ranah transenden seperti Tuan Yuandao
Itu tidak akan dianggap sebagai orang tanpa nama di lautan alam semesta, tapi dia sudah bisa dianggap sebagai seorang master hebat. Namun sekarang, di hadapan tangan besar sebelumnya, Tuan Yondau tidak berdaya seperti ayam kecil. Dia bisa dengan mudah dihancurkan dan diledakkan. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan macam apa sebenarnya yang tersembunyi di tempat yang mati ini? Duar, saat ini di tanah kematian sebuah telapak tangan besar yang membawa asal-usul Tuan Yondau tingkat transenden itu kemudian dilemparkan ke depan Qingchen dalam sekejap. Sumber ini sangat besar, memberikan penindasan yang kuat kepada orang-orang, seperti pegunungan tak berujung yang terbentang di langit memancarkan aura yang menghancurkan dunia. Boom, asal-usul jalan yang menakutkan itu naik ke langit, memancarkan aura kuno dan seperti tsunami bergetar hebat di depan Qingchen. Wah, ini asal-muasal orang transenden. Musuhmu, aku telah membawakannya untukmu. Selain itu, boom, napas kematian yang terbatas meletus di dunia, dan napas kematian itu turun. Napas kematian ini kuno dan mendalam, lalu berubah menjadi rune. Tergantung di langit dan bumi muncul di depan Qingchen. Masing-masing rune ini tampaknya mengandung kekuatan tertinggi dunia bawah, membuat orang merasa sangat panik. Ini adalah rune kematian yang aku gunakan sebagai sumber kematian di dunia bawah untuk memadatkan energi kematian setelah kematian orang ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari dunia bawah. Setelah dikendalikan, itu bisa merajalela di dunia bawah, kata Kaisar Dunia Bawah. Saat ini Qingchen merasakan rune di depannya, dan energi kematian di tubuhnya terus melonjak, dan dirinya memiliki perasaan ingin menerobos. Wah, nah, percaya atau tidak, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, kata sosok kurus dan layu itu. Dia menghela napas. Kamu tidak tahu, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan hanya sisa jiwa ini yang tersisa. Jika bukan karena kedatanganmu, aku mungkin sudah mati. Sebelum kemudian suatu hari mungkin aku akan menghilang. Tetapi sekarang kamu ada di sini. Semuanya berbeda. Warisanku tidak hanya memiliki penerusnya, tetapi suatu hari nanti aku akan dibangkitkan, kata lelaki tua kurus dan layu itu. Dia berbicara dengan tulus. Apakah menurutmu aku masih akan menyakitimu? Kata Kaisar Dunia Bawah. Kebangkitan, gumam Qingchen. Ya, meskipun aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang, bagaimanapun juga aku adalah salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Saat aku bertarung dengan Nie Kong, dia menghilang begitu saja. Tetapi aku punya jiwa bertahan karena tuanku kendalikan asal mula kematian. Dengan bakat, latar belakang, keberuntungan, dan orang itu, mungkin suatu hari nanti kamu bisa membangkitkanku dari reinkarnasi di dunia bawah. Itu bukan tidak mungkin, kata Kaisar Dunia Bawah. Yang itu siapa yang kamu maksud? Kata Qingchen, hatinya tergerak. Ketika Qingchen berbicara tentang ayahnya, dirinya jelas bisa merasakan sedikit kepanikan di kata-kata Kaisar Dunia Bawah itu. Bagaimana mungkin orang kuat seperti itu masih merasa panik? Dan tidak bisa dikatakan. Aku tidak bisa mengatakannya, kata Kaisar Dunia Bawah. Dia menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tetapi karena dia tidak ingin memberitahumu, maka itu berarti dia punya alasannya sendiri. Hidup selama kehancuran besar di zaman kuno dan situasinya sekarang ini mungkin tidak baik. Jika saya katakan kepada Anda bahwa mungkin saja saya akan menanggung karma tersebut. Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi masa depan Anda dan bahkan akan menyebabkan Anda menderita bencana yang sangat besar. Oleh karena itu saya tidak sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan memberimu sesuatu yang lain untuk menghilangkan keraguanmu terhadapku, kata Kaisar Dunia Bawah itu. Dan setelah mengatakan itu, cus, kehampaan di negeri kematian yang jauh tiba-tiba membuka pintu cahaya dalam sekejap, langsung memperlihatkan pemandangan jauh di dalam negeri kekacauan. Ini, jauh di dalam tanah yang kacau, aura kematian yang mengerikan tidak melonjak. Itu menggeliat seperti tsunami menekan cahaya putih yang menyilaukan. Napas hitam kematian ini itu adalah sumber kematian Kaisar Dunia Bawah, dan itu cukup untuk menekan dunia. Namun ada napas luar angkasa yang tak berujung melonjak di atas sayap putih ini, seolah-olah ia telah melakukan
perjalanan sepanjang keabadian di bawah penindasan asal mula kematian. Meskipun tampaknya cahaya itu cukup redup, tetapi itu seperti cahaya lilin yang tertiup angin, itu tidak pernah padam.